Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan juga kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Terutama adik-adik ini semangat untuk tetap sekolah dan belajar walaupun dalam jaringan atau daring ya. Oh ya, jangan lupa juga nih untuk selalu menjaga kesehatan di saat pandemi sekarang ini dengan menerapkan prokes atau protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan kita doakan juga ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui konsep persamaan kuadrat. Nah, dan yang kedua, mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat serta jenis-jenisnya nih apa aja. Nah, lanjut ya. Perhatikan persamaan berikut. Oh iya, adik-adik semua pasti sudah pernah belajar ya sebelumnya tentang persamaan di kelas 7. Nah, di sini juga kita akan mengulas nih sedikit sebelum pada pengertian dan bentuk umumnya. Nah, di sini ada persamaan, yaitu X ditambah 8 sama dengan 12 dan X dikurangi 4 sama dengan 10. Coba, ini termasuk persamaan apa? Ya, persamaan satu variabel. Kenapa sih kok dikatakan persamaan satu variabel? Karena di sini variabelnya itu ada satu, yaitu variabel X. Jadi dikatakan persamaan satu variabel. Next, di sini ada persamaan X ditambah Y sama dengan 8 dan min X dikurangi 5Y sama dengan 10. Nah, ini dikatakan persamaan apa coba? Ya, persamaan dua variabel. Kenapa sih dikatakan persamaan dua variabel? Coba kita lihat nih variabelnya. Di sini terdapat X dan Y, berarti memiliki dua variabel yang berbeda. Maka dikatakan dengan persamaan dua variabel. Ya. Di sini juga ada persamaan 4X ditambah 8 kurang dari sama dengan 12 dan min 5X dikurangi 2 lebih dari 8. Ini disebutnya pertidaksamaan satu variabel. Lah, kok pertidaksamaan? Kenapa sih kok disebut dengan pertidaksamaan? Kita lihat nih tanda di sini sebelumnya. Persamaan. Kalau persamaan itu ditandai dengan sama dengan, maka disebutnya dengan persamaan. Dan kalau pertidaksamaan itu ditandai dengan lebih kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Dan ini semua itu merupakan tanda dari pertidaksamaan. Begitu juga dengan yang dua variabelnya. Jadi disebutnya pertidaksamaan dua variabel. Sampai sini paham? Paham. Oke. Ini merupakan persamaan ya. Nah, terus persamaan kuadrat itu apa sih, Bu? Nah, lanjut ya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 atau pangkat dari variabel X-nya itu adalah 2. Nah, berbeda nih dengan persamaan linear yang seperti tadi ya, yang di slide sebelumnya, yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Dan sekarang pada persamaan kuadrat, pangkat tertinggi dari variabelnya atau variabel X-nya adalah 2, sehingga disebut sebagai persamaan kuadrat. Ya. Lanjut ke bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya seperti apa sih, Bu? Nah, ini bentuk umumnya yaitu
AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, C adalah bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Bu, kenapa sih kok A-nya nggak boleh sama dengan 0? Coba nih, perhatikan ya. Di sini adalah koefisien dari X kuadratnya adalah A, sedangkan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya A-nya itu adalah 0 dikalikan dengan X kuadrat, maka hasilnya adalah 0. Jadi, persamaannya menjadi BX ditambah C. Nah, ini merupakan bentuk persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Iya. Lanjut. Nah, di sini A adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X. Dan sedangkan C adalah konstanta. Konstanta itu adalah yang tidak memiliki variabel. Dia itu sendirian ya. Next. Di sini ada contoh nih. Contoh tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan-persamaan berikut. Nah, di sini ada 4 persamaan. Kita tentukan A, B, dan C-nya ya. Nah, persamaan yang pertama di sini udah diketahui ya, A-nya sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 6. Kan tadi A-nya itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini koefisien dari X kuadratnya itu apa? 2. Berarti A-nya adalah 2. Dan koefisien dari 3X-nya apa? Itu koefisiennya 3. Nah, berarti B-nya itu adalah 3. Dan yang sendirian nih, yang tidak ada variabel, yaitu konstanta atau nilai C-nya itu adalah 6. Maka nilai A, B, dan C-nya itu adalah 2, 3, dan 6. Nah, lanjut ke persamaan yang kedua. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 sama dengan 0. Kita lihat hasilnya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu sama dengan -4, dan C-nya adalah 5. Bu, kok A-nya itu 1? Kan di situ tidak ada konstantanya, tidak dituliskan. Iya, koefisien dari X kuadrat itu adalah 1 atau tidak ada ya dituliskan. Kenapa tidak dituliskan? Karena bilangan apapun yang dikalikan 1, pasti hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Nih, misal kita dikalikan 1 dengan dikali X kuadrat ya. Di sini kita 1 dikalikan dengan X kuadrat, pasti hasilnya adalah X kuadrat. Maka hasilnya tetap sama X kuadrat. Jadi tidak dituliskan, tapi tetap memiliki koefisien, yaitu 1. Dan B-nya itu adalah -4. Kok -4 sih, Bu? Karena koefisien dari X-nya itu adalah -4. Iya, dan konstantanya itu adalah 5. Jadi hasilnya itu adalah A-nya 1, B-nya -4, C-nya 5. Dan persamaan yang ketiga nih, coba kalian coba mengerjakan ya. Dan hasilnya itu hasilnya itu adalah A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 6. Coba kita lihat. Di sini
koefisien dari X kuadratnya itu adalah 2, maka A-nya adalah 2. B-nya itu adalah 0. Kok 0, Bu? Iya, karena bilangan apapun dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0. B itu kan merupakan koefisien dari X ya. Kalau B-nya itu adalah 0, kita kalikan dengan X, maka hasilnya adalah 0. Jadi tidak dituliskan. Dan konstantanya itu adalah 6. Sampai sini paham? Paham. Dan persamaan yang terakhir nih, X kuadrat min X sama dengan 0. Kita lihat hasilnya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 0. Coba kita buktikan ya. Koefisien dari X kuadratnya itu adalah 1. Nah, di sini kita lihat ya, yang kayak tadi dijelaskan pada persamaan yang kedua, itu kalau misalnya bilangan dikalikan 1, pasti hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Dan B-nya itu adalah min 1, karena koefisien dari X-nya itu adalah min 1. Dan C-nya kenapa 0? Karena di sini tidak memiliki konstanta. Jadi C-nya itu adalah 0. Oke, next ya. Nah, lanjut ke jenis-jenis persamaan kuadrat nih. Nah, di sini ada 4 jenis ya. Persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat murni, persamaan kuadrat tak lengkap, dan yang terakhir persamaan kuadrat rasional. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Kita bahas persamaan kuadrat biasa. Kenapa dikatakan persamaan kuadrat biasa? Dikatakan persamaan kuadrat biasa jika A-nya itu adalah 1 atau koefisien dari X kuadratnya itu adalah 1. Maka bentuk dari persamaan kuadrat biasa adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kuadrat biasa itu A-nya itu adalah 1. Nah, contohnya itu adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Lanjut yang kedua, jenis yang kedua, persamaan kuadrat murni. Apabila persamaan kuadrat murni itu dikatakan jika B-nya itu sama dengan 0, maka bentuknya adalah AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, kan tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, apabila suatu bilangan dikalikan 0 pasti hasilnya tetap 0. Maka di sini B-nya itu atau koefisien dari X-nya itu kalau 0 berarti tidak dituliskan ya. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat murni adalah AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini contohnya nih. Contohnya itu 4X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Oke, lanjut yang persamaan ketiga ya, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap jika C-nya itu sama dengan 0, maka bentuknya AX kuadrat ditambah BX sama dengan C. Jadi, persamaan kuadrat tak lengkap itu tidak memiliki konstanta, tidak memiliki C. Maka dikatakan dengan persamaan kuadrat tak lengkap. Adapun contohnya ya, contohnya itu X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0 atau 4X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Dan yang terakhir nih, persamaan kuadrat rasional. Nah, dikatakan persamaan kuadrat rasional jika koefisien dan konstantanya berupa
bilangan rasional, maka bentuknya seperti kayak bentuk umum ya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di sini pun ada contohnya ya. Contohnya yaitu 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, cukup sekian ya pertemuan kali ini. Dan untuk next lesson atau pertemuan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan akar dari persamaan kuadrat dan menentukan akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa juga stay safe, jangan lupa belajar, dan see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.